Ain't nobody really fucking with me like they always saying. All these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower, finally cut off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, what's up guys? Kami dari kelompok 2 10 IP1. Kami di sini akan meneliti tentang Masjid Istiqlal yang bertempatan di Jakarta Pusat. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Beseno Haji, absen 7. Dan ini ada teman saya. Ya, nama gue Randy Oktavia Ramadan, ya, absen 33. Oke, itu Randy. Dan sekarang ada Oke, di situ ada Anugrah. Dan sekarang ini ada Nama saya Umam, absen 9. Oke, di situ ada Umam. Dan sekarang ada Nama saya Bimo, absen 8. Oke, itu Bimo. Dan sekarang ada ini sih kan. Nama saya Muhammad Nurayudin, absen 28. Oke, itu dia kelompok kami semuanya. Selamat menyaksikan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sedang berada di area sekitar Masjid Istiqlal. Nah, seperti yang kita ketahui, Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Nah, uniknya ini Masjid Istiqlal tidak mempunyai lengkungan-lengkungan seperti masjid pada biasanya. Di Masjid Istiqlal ini menggunakan batu atau tembok yang berbentuk persegi. Nah, Masjid Istiqlal ini diarsitekturkan oleh Frederick Silaban yang bernotaben sebagai Kristen Protestan. Ide membangun Masjid Istiqlal sebagai masjid nasional sudah muncul sejak tahun 1950 atau tidak lama setelah pengakuan kedaulatan secara penuh dari Belanda kepada Indonesia. Pada Desember 1949, usul ini baru diajukan kepada Presiden Soekarno pada tahun 1953. Nah, Kiai Haji Said Akil mengungkap ide pendirian Masjid Istiqlal berkat gagasan putra Hatraus Sheikh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid. Kiai Wahid Hashim usul kepada Presiden Soekarno dinamakan Al-Istiqlal. Masjid kemerdekaan mengambil momentum penyerahan kedaulatan penuh oleh Belanda. Pembangunan masjid yang menghabiskan dana sekitar 7 miliar. Ini bukan tanpa perbedaan dan silang pendapat, terutama mengenai lokasi dan pendirian. Sempat mengikrarkan pembangunannya. Pemilihan lokasi pembangunan masjid sempat memantik silang pendapat antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada saat itu. Bung Hatta menyarankan agar Masjid Istiqlal didirikan di lokasi yang saat ini menjadi tempat berdirinya Hotel Indonesia atau di Jalan MH Tamrin. Sekarang pertimbangan Hatta ialah lokasi tersebut berada di lingkungan Muslim dan tersedia lahan yang cukup luas. Hatta kurang setuju jika Masjid Nasional itu dibangun di kawasan Pasar Baru. Lantaran lokasi tersebut banyak terdapat bangunan-bangunan lama peninggalan Belanda. Hatta beralasan akan mahal karena harus membongkar bekas benteng. Apabila Masjid Istiqlal didirikan di lokasi tersebut, Soekarno tetap menghendaki agar pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan di dekat sekitar Pasar Baru, tepatnya di Taman Wilhelmina dan dekat benteng kuno Belanda. Seperti yang dikhawatirkan Hatta, anggaran untuk membangun di tempat itu pasti amatlah besar. Namun Presiden tetap bersikukuh untuk membangun Masjid Istiqlal ini. Soekarno ingin menyampaikan pesan bahwa bangsa ini memiliki semangat persatuan dan toleransi beragama yang sangat kuat pastinya. Dengan nilai-nilai Pancasila, itulah alasan utama Istiqlal harus dibangun dekat dengan gereja katedral yang menjadi pusat kegiatan umat Kristiani di Indonesia. Mengenai perdebatan Soekarno dan Hatta perihal pembangunan Masjid Istiqlal di bekas Taman Wilhelmina dan dekat benteng kuno Belanda itu, Abdul Munim DZ dalam fragmen Sejarah NU 2017 mencatat, Soekarno menyampaikan penjelasan kepada Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Bung Karno mengungkapkan bahwa sebelum kompeni Belanda membangun Taman Wilhelmina dan benteng Belanda, di situ berdiri sebuah masjid yang kemudian dirobohkan oleh Belanda dan dijadikan benteng dan Taman Wilhelmina ini untuk membangun dua situs tersebut. Kiai Haji Saifuddin Zuhri kala itu datang menemui Soekarno yang justru ingin menyelesaikan pembangunan monumen nasional terlebih dahulu, padahal pembangunan Masjid Istiqlal belum rampung. Namun Soekarno menegaskan bahwa komitmen penyelesaian pembangunan Istiqlal
harus segera diselesaikan. Ia juga ingin karakter bangsa kokoh lewat pembangunan monumen nasional tersebut sehingga spirit nasionalisme dan religiusitas masyarakat berjalan seiring bersama. Mungkin sekian sejarah yang dapat saya sampaikan tentang Masjid Istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini, saya ingin memberitahu bahwa di Masjid Istiqlal ini terdapat barang-barang antik yang sudah tidak dipakai. Oke, kita lihat sekarang ya. Sekarang saya sudah berada di depan gedung besar yang berada di Masjid Istiqlal. Kalian bisa lihat gedung ini ukurannya lumayan besar. Kalian tahu nggak bahwa gedung ini itu terbuat dari kayu meranti merah yang umurnya kurang lebih 300 tahun. Bentuk ini sebenarnya sudah tidak dipakai lagi demi menjaga lingkungan dan kelestariannya. Oke teman-teman Fox, hari ini saya sangat beruntung. Di depan saya ada acara milad Masjid Istiqlal yang ke-42. Kita lihat yuk. Di depan saya terdapat acara milad Masjid Istiqlal yang ke-42. Masjid Istiqlal ini sebenarnya sudah diresmikan pertama kali pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto, ditandai dengan prasasti di tangga As-Salam. Sekarang nama saya Weson Haji. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari lantai utama Taman Biasa dan dari Masjid Istiqlal yang di lantai 5. Nah, sini yaitu lantai utama yaitu buat sholat wajib, sunnah, rawatib dan juga lainnya. Nah, Masjid Istiqlal ini pada lantai dasar ini bisa menampung 20.000 lebih jemaah. Dan juga ada koridor. Nah, terus tempat juga besar yang berdiameter 45 meter dengan karkas dan baja stainless steel dari Jerman Barat dan ada merupakan 45 meter itu merupakan simbol penghormatan atas syukur kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu 1945 yang sesuai dengan nama Istiqlal itu sendiri. Bagian bawah dari sekeliling kubah tersebut terdapat kaligrafi surat Yasin yang ditulis oleh Kiai Haji Faiz, seorang al-Khatibah senior dari Jawa Timur. Nah, terus di kubah ini ada tanggal bendera yang berbentuk bulan dan bintang. Stainless steel diameter 3. Nah, ditopang oleh 12 pilar yang bermakna bahwa 12 pilar ini merupakan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu 12 Rabiul Awal atau awal tahun Hijrah. Nah, terus dilapisi marmer yang didatangkan langsung Tulung Agung seluas 36.132 itu aja pesan dari utama ini. Nah, sekarang saya berada di sektor gerbang As-Salam, yaitu gerbang kedamaian, salah satu gerbang yang terletak di ujung utara pada sudut bangunan utama. Pintu ini langsung menuju ruang tamu penting VIP seperti ulama, tamu asing, dan duta besar dari negara lain. Nah, tamu penting VIP ini presiden dan wakil presiden serta tamu negara yang berkunjung. Nah, di sini juga terdapat prasasti yang peresmian penggunaannya, yaitu pada hari Rabu 14 Rabiul Awal tahun 1398 Hijriah atau dalam Masehinya 22 Februari 1978 Masehi oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu yang kedua Soeharto. Nah, sekian gerbang yaitu gerbang Al-Fatah atau gerbang pembuka, yaitu gerbang utama yang terletak di sisi timur laut yang berhadapan dengan gereja katedral yang di sebelah sana. Terus masyarakat umum senantiasa terbuka dan terletak di bangunan pendamping dengan kubah kecil di atasnya. Terus ada lagi Al-Qudus atau gerbang kesucian
pintu yang terletak di sisi timur laut yang terdapat di sudut bangunan utama masjid. Nah, terus ada lagi gerbang Al-Malik atau gerbang raja. Gerbang situ VIP di sisi barat pada sudut bangunan utama masjid seperti pintu Assalam. Pintu ini langsung menuju ke ruang penting yaitu VIP presiden dan wakil presiden serta tamu negara yang berkunjung. Ada lagi gerbang Al-Ghafar, gerbang ampunan. Pintu ini terletak di ujung selatan pada bangunan Selasa Pelantaran tepat di bawah menara Masjid Istiqlal. Pintu ini yang paling dekat dengan gerbang tenggara sekaligus yang terjauh dari mihrab masjid. Ada lagi gerbang Razak yaitu gerbang rezeki. Pintu ini salah satu pintu utama yang terletak di tengah-tengah sisi selatan Pelantaran Masjid Istiqlal. Dari pintu ini terdapat koridor yang lurus menghubungnya dengan pintu Al-Fatah di sisi timur laut. Nah, ada lagi gerbang yang terakhir yaitu Ar-Rahman, gerbang pengasih. Pintu ini terletak di sudut barat daya bangunan Selasar atau Pelantaran Masjid Istiqlal. Terima kasih. Sebagai masjid negara Indonesia, Masjid Istiqlal diharapkan dapat menampung jemaah dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, arsitekturnya menerapkan prinsip minimalis, yaitu dengan mempertimbangkan keberadaannya dengan iklim tropis. Nah, masjid ini dirancang agar udara dapat bebas bergerak, sementara jemaah terbebas dari panas matahari dan hujan. Ruangan sholat yang berada di lantai utama dan terbuka sekelilingnya dapat diapit oleh pelataran, ya, terbuka di kiri kanan bangunan utama dengan tiang-tiang dengan bukaan lowong yang lebar di antaranya dimaksudkan untuk memudahkan sirkulasi udara dan penerangan yang alami. Lalu, gaya arsitektur Masjid Istiqlal menerapkan gaya arsitektur Islam modern internasional, yaitu menerapkan bentuk-bentuk geometri sederhana seperti kubus, persegi, dan kubah bola dalam ukuran raksasa untuk menimbulkan kesan agung dan raksasa. Bahannya pun dipilih yang bersifat kokoh, netral, sederhana, dan minimalis, yaitu marmer putih atau baja anti karat, stainless steel. Ragam hias ornamen masjid pun bersifat sederhana, namun elegan, yaitu pola geometris berupa ornamen lubang terawangan, rangka lubang berlubang, berpola lingkaran, kubus, atau persegi. Namun, ornamen-ornamen ini selain berfungsi sebagai penyekat, jendela, atau lubang udara, juga berfungsi sebagai unsur estetik dari bangunan ini. Terawangan dari baja ini ditempatkan sebagai jendela, lubang angin, atau ornamen koridor masjid. Karena bangunan yang begitu besar dan luas, jika memanfaatkan seluruh permukaan lantai di semua bagian bangunan, masjid ini dapat menampung sekitar 200.000 jemaah. Lalu, selain tempat ibadah, Masjid Istiqlal ini juga merupakan objek wisata religi, pusat pendidikan, dan pusat aktivitas syiar Islam. Arsitektur Masjid Istiqlal juga menampilkan pendekatan yang unik terhadap berbagai sarapan budaya dalam komposisi yang harmonis. Perpaduan itu menunjukkan kuatnya pemahaman yang menghargai berbagai budaya dari masyarakat yang berbeda yang ditempatkan sebagai potensi untuk membangun harmoni dan toleransi antar umat beragama dalam rangka membina kesatuan dan kesatuan bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang saat ini sedang dilaksanakan di Masjid Istiqlal ini. Seperti yang negara tercinta ada kegiatan memberi kajian oleh pengurus Masjid Istiqlal ini. Tetap berfungsi pada Dan juga di sini sedang ada kegiatan renovasi guna memperlukan Masjid Istiqlal ini, dan biasanya pada saat bulan Ramadan tiba itu diadakan buka puasa bersama. Nah, jika kalian sempat di sini, kalian akan melihat orang-orang yang sedang belajar saat sembari menunggu buka puasa. bangunan Ini biaya bukan bulan puasa. Ya, jadi tidak. Jadi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Masjid Pasar. Saya di sini akan mewawancarai pengunjung dari salah satu masjid Istiqlal. Saya ingin mewawancarai Bapak, apa sih yang membuat Bapak tertarik
narasi identitas. Sangat menjelaskan bagus saya menurut Bapak yang beda tentang kehidupan dengan sama ini apa? Enak di tambang dan pemandangannya pun indah, bahkan yang lain. Pesan Bapak tentang titik rasa saja. Pesan saya untuk Anda mendapatkan bahwa tetap dijaga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada dia. Males gua. Gue masa orang pada kenyang kamu dia pada makan. Dia
duka mendengarku saat dalam duka. Malam tak pernah gelap karena kau ada. Sampai ku terlelap, kau setia. Saat kau meminta, ku tak pernah ada. Bertanya dengan pengunjung Masjid Istiqlal ya. Menurut Bapak bagaimana nih Pak? Pesan dan pesannya Pak? Nanti Pak, gantian Pak. Pesannya banyak cewek-cewek cantik. Membuat gimana ya? Bergairah aja sih. Bergairah ya. Lebih diperbanyak ya kalau bisa. Menurut Bapak yang membedakan masjid ini dengan masjid yang lainnya apa nih Pak? Bisa. Apanya? Anu ya. Apa aja? Masjidnya besar ya kata Bapak Anu. Terus apa sih yang buat Bapak tertarik ke sini? Sebenarnya sih satu kata, perempuan. Udah gitu dong. Udah ya gitu dong ya. Kabar juga. Oke. Bapak Sampingnya. Subhanallah dengan siapa? Dengan Bapak siapa namanya? Ya, Assalamualaikum Pak. Nama saya Umar. Masya Allah, jelas sekali ya, dan kayak nama Tuhan ya. Terus, apa pesan Bapak sih untuk masjid Istiqlal ini? Pesannya. Iya. Oke udah. STM wanitanya. Oh, bagus banget tuh. Lagi. Pertama yang Oh my god. pesan ini teman saya. Bisa bilang. Apa yang membedakan masjid Istiqlal Pasti bisa mulus gak Pak? Mulus gak? Halus. Ada merah-merahnya. Oh iya ada. Ada merah. Merahnya. Apa sih Pak? Gara-gara masjid ini besar padat. Terus saya tertarik ya. Udah ya, saya nggak ada lagi ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.